Kalau yang Al-Hikam itu dikenal sebagai kitab wajib, kitab pokoknya para penganut Thariqah Syadziliyah. Nah, malam ini kita kupas, kita kaji, kita masuk dunia. Mungkin kalau yang sudah pernah ngaji Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin itu udah punya gambaran isinya. Kalau di Ihya isinya apa? Nah, kurang lebih di Nasoihul ini sama, cuman bentuknya lebih ringkas saja. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini jaraknya dengan Al-Ghazali cukup jauh. Cuman seandainya, ini bahasanya seandainya kita ingin mengkaji Ihya kebetulan atau terlalu banyak, kita bisa memahami Ihya hanya melalui kitab Nasoihul ini. Karena juga ringkasan, jadi sedikit banyak kita bisa memahami gambaran Ihya melalui kitab Nasoihul ini. Isinya apa? Nasoihul ini isinya lebih banyak mengkaji tentang akidah, mengkaji tentang bagaimana kita menata hati. Karena yang sering saya sampaikan, tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah mempersiapkan hati kita agar bisa menghadap Allah nanti di akhirat dalam keadaan bersih. Kita lahir ke dunia ini kan dalam posisi hati bersih. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini suci. Semuanya tidak ada yang menanggung dosa orang tuanya, menanggung dosa kakeknya, menanggung dosa leluhurnya. Semuanya terbebas dari itu semuanya. Benar-benar suci. Maka sudah menjadi kewajiban kita bagaimana kesucian yang kita dapat waktu lahir itu terjaga nanti sampai ketemu Allah di akhirat. Ya, jangan sampai orang kita ketemu presiden aja, kita mau ketemu presiden pasti disiapin semuanya. Kita mau ketemu bupati disiapin segalanya. Dicari pakaian yang paling bagus, dicari sepatu yang paling bagus, dicari bagaimana biar penampilan kita ini terlihat bagus. Itu baru ketemu bupati, baru ketemu presiden. Nah, apalagi bertemu dengan Allah. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah dalam hati yang penuh lumpur, penuh kotor, dosa, maksiat, sehingga jangankan untuk bertemu Allah, dipandang Allah aja tidak. Nauzubillah dari. Jadi tujuan ngaji dari Nasoihul itu di situ. Bagaimana kita persiapkan hati kita agar hati kita menjadi bersih dan kita siap bertemu menghadap Allah nanti di akhirat. Karena yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Kita bisa persiapkan hari ini, tiba-tiba makanya masih lama. Ada yang masih enak-enakan maksiat, ternyata matinya lebih cepat. Nah, jadi karena persiapan waktu yang tidak ditentukan itulah membuat kita harus serius, harus sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ini banyak orang Jawa nih ya? Banyak. Kalau banyak orang Jawa saya gampang artinya. Karena saya dapat ngajinya bahasa Jawa. Saya orang belajar lagi ya. Oh ya, ada yang nggak paham. Sekarang ya? Ntar purik, kalau ngaji nggak boleh ini, ntar ada yang purik nggak mau ngaji lagi bapak. Jadi yang ngajinya bahasa Indonesia aja, bahasa persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gambarannya tadi ya, kitab Nasoihul ini adalah kitab yang dikarang oleh Sohibul Ratib.
Shahibul Rotib itu namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang kita kenal dengan namanya Rotibul Haddad. Nah, karena banyak orang yang kenal dengan Rotibul Haddad, tapi sayangnya sedikit sekali yang kenal dengan Nasruddinnya, yang tahu dengan ilmunya. Zikirnya tahu, tapi ilmunya tidak tahu. Ya, saya sering kasih analogi begini. Saya punya kontak Kiai Said misalnya. Saya punya kontaknya Kiai Said. Siapapun yang mau ketemu Kiai Said bisa melalui saya atau saya kasih kontaknya. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang mau bertemu Kiai Said atau semua yang ingin kontaknya Kiai Said itu punya niat baik? Kan tidak semuanya. Ada yang ingin memanfaatkannya, ada yang ingin cuman pengen selfie, ada yang ingin undang ceramah, ada macam-macam lah. Nah, begitu juga dengan Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini adalah kumpulan wirid. Saya sering bilang ini bukan zikir tapi wirid. Udah jelas ya bedanya wirid sama zikir, udah paham ya? Biar saya nggak usah menjelasin. Kalau udah paham berarti harus saya jelasin. Jelasin. Kita kenal ada wirid, ada zikir. Kalau wirid itu adalah bacaan yang sudah ditentukan, baik ditentukan hitungannya, ditentukan bacaannya, ditentukan waktunya. Kalau zikir itu longgar, bebas. Contohnya wirid, ketika habis sholat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu contohnya wirid. Jadi itu bukan zikir, itu adalah wirid. Kenapa? Karena bacaannya sudah baku, sudah ditentukan. Kita nggak bisa nambah 33 sedikit, saya pengen 100. Karena ini semangat ibadahnya tinggi, akhirnya ditambahin subhanallahnya 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Nggak bisa kayak gitu, karena sudah ditentukan. Atau dibacanya sebelum sholat, aduh imamnya lama, sambil nunggu imam saya baca subhanallah subhanallah subhanallah, sambil nunggu imam dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pikirannya nanti setelah sholat dia nggak usah baca lagi karena sudah dibaca sebelum sholat sambil nunggu imam. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena ini bukan zikir tapi wirid. Kalau wirid itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan bacaannya, sudah ditentukan hitungannya. Mau diganti subhanallah mah udah biasa, mau diganti yang lain, diganti misalnya la haula wala quwata illa billah, bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun sama-sama kalimatut thayyibah, tapi kalau sudah wirid itu tidak bisa dirubah, sudah baku. Tapi kalau zikir itu bebas. Kita mau bacanya sebelum sholat, kita mau bacanya habis sholat, kalau kita mau bacanya dalam keadaan wudu atau dalam keadaan tidak berwudu, itu bebas. Ya, yang namanya zikir itu bebas. Apapun yang dibaca selama itu kalimatut thayyibah itu udah zikir. Bebas. Hitungannya juga bebas, waktunya bebas, bacaannya bebas. Itu namanya zikir. Nah, itu perbedaannya. Jadi Rotibul Haddad itu bagian dari wirid karena bacaannya sudah ditentukan sama Shahibul Rotib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Hitungannya pun sudah ditentukan, hitungannya sekian. Nggak bisa kita pengen hajat saya banyak banget ini, hajatnya kayaknya terlalu besar, kalau bacanya ini kayaknya nggak kuat ini ngangkat hajat saya ini. Akhirnya ditambahin bacaannya jadi 7 kali atau jadi 11 kali, jadi 21 kali, nggak bisa. Rotibul Haddad sedikitnya segitu. Itu namanya wirid karena Rotibul Haddad bukan zikir. Paham ya? Nah, hari ini banyak orang yang ngamalin rotib, tiap hari baca rotib, tapi tidak tahu cara
tujuannya. Apa tujuan dari Sohibul Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad ini untuk mengarang rotib? Apakah tujuannya untuk orang biar pada pergi haji? Karena yang masyhur kita lihat di masyarakat hari ini, orang baca rotib itu biasanya untuk pergi haji, untuk ngaji mondok pesantren, baca rotib untuk walimatul safar apa kemana gitu. Apakah seperti itu tujuan beliau menyusun rotib ini? Nah, untuk mengetahuinya nanti kita selami dulu. Oh, ternyata beliau menyusun semua ini tujuannya ini. Nah, untuk mengetahui itu kita ngaji ini, kita ngaji, kita bersolihud ini ya. Jadi buat yang mengamalkan rotibul haddad, apalagi yang sudah rutin, itu hukumnya wajib ngaji nasolihud ini wajib. Kenapa? Jangan sampai amalan yang dia kerjakan itu melenceng dari tujuan awal penyusunnya. Penyusunnya itu mengarahkan ini kayak saya tadi, saya ngasih nomornya Kiai Said ini biar orang itu bisa konsultasi, bisa ibaratnya mau mengundang beliau gampang. Ternyata malah dimanfaatin buat minta proposal. Jadi telepon Kiai Said, saya lagi bangun masjid ini, kurang dananya, semen apa-apa gitu kira-kira yang bisa dikirim ke sini. Tujuannya kan nggak sesuai. Tujuan saya menyerahkan mempercayakan dia dapat nomor Kiai Said untuk ngaji atau untuk ini malah dimanfaatkan untuk yang lain. Ya bisa sih, bisa. Pasti yang namanya ini bisa. Misalnya dimanfaatin buat proposal ya dikasih, insya Allah dikasih. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Sama seperti halnya rotibul haddad. Banyak orang yang berhasil yang ternyata hajatnya dimudahkan Allah, berkahnya rotibul haddad banyak. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan utama dari membaca rotib. Nah, paham ya? Itu mukadimahnya. Jadi biar kita paham. Jadi ketika baca rotib itu kita udah bisa mengarahkan tujuan kita, biar nggak melenceng, biar nggak keluar dari tujuan yang telah ditentukan oleh sohibul rotibnya, pengarang rotibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatna bi asrarihi wa ala alaina barakatihi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan menyebut asmanya Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah itu Ar-Rahman, zat kang melas asih di dalam dunia. Kalau bahasa Jawa enaknya pakai bahasa Indonesia aja. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, zat yang maha pengasih kepada siapapun makhluknya, apapun makhluknya yang ada di dunia, itu namanya Ar-Rahman. Sifat Allah berikutnya Ar-Rahim. Allah punya sifat Ar-Rahim, yaitu maha penyayang kepada hamba-hambanya yang taat, yang ibadah, yang menyembah kepadanya nanti di akhirat. Jadi Allah sudah menyiapkan dua sifat untuk kita umat Islam. Yang pertama sifat Rahman untuk di dunia, yang kedua sifat Rahim untuk di akhirat. Kalau orang-orang yang nggak sholat, orang yang Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu dan sebagainya, itu hanya dapat sifat Rahman. Ya, mereka dapat sifat Rahman. Mereka dapat pengasih dari Allah, dikasih. Jadi pernah ada yang nanya, itu ada orang Cina sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, kenapa rezekinya lancar, kaya, usahanya sukses. Orang Islam yang ibadah tiap hari, sholat jamaah tiap waktu, susah banget nyari duitnya, belangsak hidupnya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Gimana jawabnya itu? Gimana? Allah itu
itu punya sifat adil. Allah itu punya sifat adil. Siapapun yang mau berusaha, siapapun yang berbuat baik pasti akan dapat ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau dia orang Islam, mau dia orang kafir, mau dia orang non-muslim, mau dia menyembah berhala, kalau dia pernah berbuat baik, maka dia berhak atas balasan kebaikannya. Ya, ada orang Cina ngasih sedekah sama yatim, maka ketika dia berbuat kebaikan tersebut, Allah balas rezekinya lancar, usahanya sukses, pangkatnya naik, semuanya di dunia. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang tidak muslim, yang tidak menyembah Allah, urusannya cuma sampai dunia. Mereka tidak ada urusan nanti di akhirat. Nggak ada yang namanya orang Nasrani, orang kafir, orang muslim berbuat baik dapat surga, nggak ada. Ya, mereka dapat balasan semuanya di dunia. Sedangkan kita orang Islam yang ibadah kepada Allah, yang percaya Allah, ketika berbuat baik itu persentasenya 1:9. 1:9. Ketika kita berbuat baik, kita misalnya menyantuni fakir miskin, ada orang miskin belum makan, kita kasih, maka balasan yang kita terima di dunia hanya 1. Yang 9 Allah tahan untuk bekal di akhirat. Jadi jangan merasa, ya Allah, dia berbuat baik, saya berbuat baik. Dia sedekah, saya sedekah. Kenapa hidup dia enak, hidup saya susah? Maka pikirannya bagaimana untuk menata pikirannya? Oh, dia dikasih banyakan di dunia, nanti di akhiratnya tinggal sedikit. Saya dikasih sedikitnya di dunia, oh berarti nanti di akhiratnya disiapin lebih banyak. Itu logikanya. Jadi orang Islam itu kehidupannya nggak cuma di dunia, tapi nanti dia meninggal ada namanya alam barzakh. Setelah kiamat semuanya masuk di akhirat, ada lanjutannya lagi. Sedangkan yang non muslim itu tuntas. Begitu nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, udah gak ada lagi urusan kebaikan. Yang tersisa tinggal apa? Kalau kebaikannya habis, sudah dibalas di dunia, yang tersisa tinggal kejelekannya. Yang tersisa tinggal kejelekannya. Makanya nanti di akhirat hitungannya tinggal dihitung berapa banyak kejelekan yang dia perbuat, berapa lama kejelekan yang dia perbuat. Gitu. Ya. Jadi gambarannya, kalau nanti ada yang melihat, waduh kok pesimis saya jadi orang Islam, nggak ada yang kaya. Kenapa? Karena ngelihat orang Islam ibadahnya rajin tapi Tuhannya pelit. Sedangkan agama sebelah ibadahnya biasa seminggu sekali, itu juga datangnya kadang mau kadang kagak, tapi hidupnya enak-enak. Kan suka kayak gitu ya. Sedangkan Islam ibadahnya 5 kali sehari. Udah gitu ditentuin lagi waktunya. Ya. Jadi kita harus bisa husnuzon. Nah itu pentingnya hati di sini. Jadi kita belajar husnuzon. Itu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah itu maha adil. Semuanya dikasih, baik dia manusia, baik dia binatang, tumbuhan, semuanya dikasih, dapat rahmannya Allah. Bahkan binatang yang di dalam tanah sekalipun tetap dapat nikmat rahmannya Allah. Itu pemahaman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk syariatnya, itu tadi akidah tasawufnya. Untuk syariatnya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razinya itu pernah nyinggung Bismillahirrahmanirrahim ini ada 2 asmaul husna yang bersanding langsung dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah. Nah,
Nah, karena lafaz Ar-Rahman ini paling dekat dengan Allah, maka menurut pengarang tafsir Ar-Razi, makhluk tidak boleh menyandang nama Ar-Rahman. Jadi Allah itu punya asma husna, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 99. Nah, dari sekian banyak asma husna itu ada satu asma husna yang paling istimewa, yaitu Ar-Rahman. Tidak boleh disandang oleh makhluk. Makanya di ayat Quran ada Qulillah awid Ar-Rahman. Kita memanggil Allah dan memanggil Ar-Rahman. Jadi boleh kita doa, ya Allah, memanggil pakai lafzul jalalah, pakai nama Allah. Atau kita doa, ya Rahman. Nah, syariatnya gimana? Jadi nggak boleh Ar-Rahman ini jadi makhluk, nama makhluk. Bikin masjid, nama masjidnya Ar-Rahman, nggak boleh. Bikin sekolah, sekolahannya namanya Ar-Rahman, nggak boleh. Kalau mau pakai nama Ar-Rahman, ya harus dikasih nama pendamping. Sama kayak orang punya anak mau ngasih nama Allah, boleh nggak? Anak saya laki-laki, ganteng, bersahaya, bersinar, saya pengen kasih nama Allah, boleh nggak? Nggak boleh. Biar ada nama Allahnya, gimana? Dikasih tambahan Abdullah. Begitu juga nama Ar-Rahman ditambahin Abdul Rahman. Kalau masjid, ada nggak masjid Allah? Nggak ada. Sekolah Allah ada nggak? Nggak ada. Tapi sekolah Ar-Rahman ada nggak? Masih ada. Kenapa? Karena tidak memahami aturannya. Kalau dia ngaji, itu ayatnya jelas. Qulillah awidul Rahman. 6 asma Allah itu disejajarkan dengan lafzul jalalah, dengan Allah. Asma Allah, sifat Allah semua yang Ar-Rahman itu disejajarkan dengan Allah. Oleh karenanya ini jadi PR kita untuk mengingatkan, untuk mengajak. Kalau ada itu, kalau bisa namanya ketinggian Ar-Rahman, diganti dah. Kalau enggak ditambahin Ar-Rahman, ditambahin jadi Darur Rahman, Baitur Rahman, Nurur Rahman. Jangan Ar-Rahman. Kalau nggak mau diganti nggak apa-apa. Masih banyak akun saya lain. Al-Hadi boleh. Al-Hadi, apalagi banyak kan, Al-Malik, Al-Qudus, banyak. Ya, karena kita menjaga tuntunan Allah dalam Al-Qur'an. Allah menuntunnya itu Qulillah awidul Rahman. Kalau kita bosan dengan nama Allah, ya Allah, ya Allah, banyak minta ya Allah, boleh kita ganti ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, boleh. Jadi lafaz Allah dan Rahman itu walaupun tidak sejajar tapi berdekatan. Ya, itu poinnya. Saya nggak mengajar nih. Oh, jadi ini sampai jam berapa ya? Jangan sampai saya baca bismillah doang, ini pertemuan sama. Sampai jam berapa? 2:30 dah. Kalau 2:30 kamu nggak potong bloknya, ntar KPKN habis. Itu jadi baru ngaji bismillah aja, kalau orang itu tuntas, insya Allah hidup jadi tenang. Baru ngaji bismillah, belum ngaji alhamdulillah, belum ngaji yang lainnya. Kalau ngajinya tuntas, kalau ngajinya benar. Selama ini kan ngaji bismillah cuma diartiin doang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah. Pengasihnya bagaimana, penyayangnya bagaimana, aturan main pengasih itu seperti apa, aturan main penyayang itu bagaimana, nggak ada kan. Kalau di pesantren diajarin sampai tuntas. Yang namanya Rahman itu sifat Allah yang diperuntukkan bagi semua makhluk.
mau dia menyembah Allah, mau dia tidak menyembah Allah, dapat semuanya. Sedangkan Ar-Rahim khusus hanya kepada para penyembah Allah. Kita semua ini orang Islam, hanya diperuntukkan bagi kita semuanya. Jadi ada batasannya, ada objeknya, ada target yang diinginnya, itu jelas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diantara sekian banyak kitab kuning, Nasaihuddinnya ini punya keunikan. Biasanya kalau udah baca bismillah itu dilanjutkan dengan hamdalah. Tapi di dalam kitab Nasaihuddinnya ini enggak. Setelah basmalah lanjutannya hauqalah. Apa hauqalah itu? La haula wala quwwata. Ini salah satu keunikannya. Apa sirnya? Apa rahasianya? Kalau kita pahami kandungan artinya, pahami maknanya hauqalah ini, kita akan paham. Apa maknanya kita pelajari. Wala haula, dan tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, untuk menghindar dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kemampuan atau kekuatan untuk taat illa billah, kecuali anugerah dari Allah. Al-Aliyyi sifatnya Allah yang maha tinggi, Al-Alim yang maha agung. Artinya apa? Artinya sebelum membahas panjang lebar, sebelum menulis kitab, menyusun kitab ini, pengarang kitab Sahih Bukhari Al-Habib Abdul bin Al-Haddad paham bahwasanya yang namanya berbuat baik itu pasti banyak godaannya. Menyusun kitab itu kan perbuatan baik. Ketika menyusun kitab, pasti yang namanya perbuatan baik itu menemukan banyak godaan. Nah, ketika tidak tergoda oleh maksiat, tidak tergoda untuk mengikuti tidak terkena godaan itu bukan karena kekuatan dalam diri Sahih Bukhari pengarang kitab ini, melainkan anugerah dari Allah. Kalaupun akhirnya nanti ada kekuatan untuk menyusun rangkaian kata, menyusun rangkaian kalimat, menyusun kitab ini sampai tuntas, itu semata-mata bukan karena kemampuan pengarang kitab, melainkan karena anugerah dari Allah. Jadi jarang-jarang kitab dikarang setelah basmalah itu hauqalah. Nah, beliau memasrahkan. Jadi ini semuanya semata-mata anugerah billahil aliyyil azim. Anugerah dari Allah yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Selanjutnya kalimat tasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun ilmu lana bagi kita semuanya. Kita tidak punya ilmu sedikit pun, illa ma, kecuali ilmu-ilmu alam tanah yang Engkau ajarkan kepada kita, kepada kami. Kita nggak punya sedikit pun ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka, bahwa sesungguhnya Engkau ya Allah, antal alimul hakim, adalah zat yang maha tinggi, maha bijaksana. Jadi ini jadi kaidah, jadi sedikit ilmu panduan. Kalau kita mau ngajar, kalau kita mau menyampaikan sesuatu tentang ilmu, awali dengan kalimat tasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa? Karena bisa jadi yang keluar dari kita itu
ilmu yang kotor. Kenapa disebut ilmu yang kotor? Karena sudah tercampur dengan nafsu, sudah tercampur dengan ujub. Ujub apa itu kan? Ujub itu bangga. Kan ada orang ketika ngomong ilmu tinggi itu kan penuh dengan rasa bangga. Saya ini orang alim, pakai bahasanya yang agak-agak ilmiah, yang bahasa yang itu kan kadang diselipi ada sifat ujub di dalam hatinya. Nah, jangan sampai ketika kita mengajar sesuatu, ngajar apapun, baik itu ngajar ilmu yang duniawi, ukhrawi dan sebagainya, apapun itu jangan sampai ada dikotori dengan nafsu. Kenapa? Kalau sudah ada nafsu yang mengotori ilmu itu, maka tidak akan sampai ke hati, tidak akan mampu menyinari hati. Berapa banyak orang yang ngaji tiap majelis, hampir semua majelis didatengin, tapi tidak membekas dalam kesehariannya. Perilakunya kayak gitu-gitu aja. Bohongnya tetap bohong, hoaknya tetap hoak, fitnahnya tetap fitnah, benci tetap benci. Kenapa sampai kayak gitu? Karena memang ada rasa ujub, ada rasa bangga. Wah, saya mah ahli ilmu, sering ngaji kemana-mana, rajin hadir di majelis. Kalau sudah kayak gitu, maka hatinya tidak akan makin bersih, tidak akan bersih. Padahal tujuannya haji itu membersihkan hati. Kalau kita sudah ngaji, hati kita jadi bersih, maka itu jadi modal kita menghadap Allah. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi poinnya setelah basmalah, mengucap hauqalah, kemudian tasbih, subhanaka la ilma lana. Semua yang kita pelajari, ilmu yang ada di dalam kitab ini semata-mata ilmunya Allah, tidak ada yang yang bisa sampai ke kita atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, kita akan paham semuanya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ada yang cuma 10%, ada yang cuma setengahnya, ada yang nggak paham sama sekali. Tapi kan minimal dapat berkahnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ketika kita datang, kita melakukan kebaikan, maka saat itu juga akan mengalir keberkahan. Itu rumusnya Rois Surya Ranting Kalijaya itu kemarin yang masih saya ingat. Itu saya nyari bahasa sederhananya susah. Kedengeran waktu ngaji. Iya. Itu rumus. Kalau rumus di kitabnya kan agak ribet. Kalau rumus sederhananya kayak gitu. Ketika kita malas berbuat baik, berarti masih ada dosa, masih baru ada kemaksiatan yang kita perbuat. Itu rumus sederhana itu sebenarnya. Kalau saya khotbah ini kalau nyampein itu kebaikan itu ukurannya setelah kita melakukannya. Kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, ibadah, ngaji Quran, ngaji apa sedekah. Kalau kita setelah kebaikan itu semangat berbuat baik, tidak ada tidak ada sebersih kemaksiatan yang terlintas di pikiran kita yang kita perbuat, berarti kebaikan kita diterima. Tapi kalau habis berbuat baik kita sombong, kita jadi takabur, berarti kebaikan kita tidak diterima. Itu kan ribet kalau menjelaskan itu. Nah, kalau bahasanya Rois Surya Kalijaya kemarin enak sederhana itu. Pokoknya kalau udah ghibah ukurannya gampang. Mau ibadah apapun, mau ngaji, mau ibadah sederhana, ibadah yang paling gampang itu ngaji Quran, itu jadi malas. Saya pernah bikin penelitian. Jadi dulu waktu masih gablek kalau bahasanya. Saya pernah tafakur itu. Jadi orang yang sholat subuh sama yang tidak sholat subuh itu kualitas harinya beda. Kualitas harinya beda. Kalau kuantitas kan sama, yang namanya hari ya 24 jam kan, nggak bisa ditambah, nggak bisa di sini. Tapi kualitasnya berbeda. Orang yang sholat subuh
apalagi sholat subuhnya itu berjamaah dan tidak tidur setelahnya, itu punya produktivitas lebih tinggi dibandingkan orang yang sholat subuhnya di rumah atau tidak jamaah, atau sholat subuhnya jamaah di masjid tapi setelah itu pulang tidur. Itu beda produktivitasnya. Coba aja dites. Jadi saya tuh pernah dapat ilmu itu, kalau ilmu itu kan katanya harus diamali, harus diuji. Makanya sekali-kali diuji. Bener gak sih omongannya? Coba habis sholat subuh tidur, habis tidur ngerasain satu hari itu bagaimana. Selanjutnya dalam kesempatan lain, habis sholat subuh nggak tidur, langsung ngapain? Nyapu kayak atau baca apa kayak, baca koran atau baca, kalau malas baca Quran nggak, baca koran, baca status, baca WA, baca macam-macam. Yang penting nggak tidur, yang penting nggak maksiat. Itu nanti kualitasnya beda. Nah, kalau sudah ngerasain itu semuanya, ya, kalau udah ngerasain itu semuanya dijalani, ini pengalamannya harus naksi-naksi, nggak bisa sama gitu, harus sendiri-sendiri. Coba itu baru paham bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya di situ. Kita kan selama ini cuma tahu ya, sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi gambarannya seperti apa kan nggak pernah tahu. Dunia dan sisinya maksudnya bagaimana sih? Kita nggak bisa menikmati dunia dengan maksimal, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan di dunia dengan produktivitas lebih kalau kita sholat subuhnya nggak berjamaah, kalau kita nggak sholat subuh sama sekali. Saya pernah ada lebih, ya ini pengalaman, jadi kita silakan dicoba. Misalnya ya kalau saya pengalaman itu kayak gitu, jadi nonton bola udah mata itu pas ada subuh, ntar Allah maha penyayang ini. Allah maha pengertian. Masa ada hambanya ngantuk dipaksa sholat. Itu dulu. Saya tidur. Habis tidur bangun jam 7. Habis jam 7 tanggung. Jam 8, jam 9 lewat, jam 10 dibangunin. Udah jam 10. Sholat dulu subuh. Masih jam 10, ntar kagok jam 12 kalian sholat johor. Sholat johor. Habis itu sholat johor, udah sholat johor, udah seger kan, namanya mata udah tidur hampir lebih dari 6 jam. Sholat subuh, akhirnya pas satu hari itu udah kepotong 6 jam kan, dari subuh sampai zuhur nggak ada manfaat dia sama sekali. Coba kalau dia berbuat baik, entah itu senyum kepada tetangga, entah itu dia nyingkirin kotoran, entah itu dia nyingkirin duri, itu udah ada bekal kebaikan yang dia perbuat hari itu. Itu sederhana itu kan, gambaran sederhananya. Tapi kalau dia ini pasti hawanya males. Kalau orang nggak sholat subuh itu hawanya males. Saya kayak gini dulu karena rutinitas Senin sampai Sabtu kerja, begitu ketemu hari Minggu itu merdeka. Karena merdeka akhirnya sholat subuh udah ada. Bentar sekalian sholat johor. Akhirnya kualitas hari Minggu itu kalah, menurun drastis. Ya, nanti ini silakan dirasain sendiri. Nah sebaliknya orang yang tidurnya sedikit di malam hari karena dia sibuk baca Quran, dia sibuk mutolaah, dia sibuk zikir, dia sibuk yang lain, pokoknya perbuatan baik di malam hari. Dia habiskan waktunya sampai dia tidak tidur sampai subuh. Itu tidur 2 jam udah puas. Kan ngantuk nih semalaman gak tidur karena ngaji, karena mutolaah baca kitab, karena mutolaah baca dan sebagainya yang penting kebaikan. Itu pas ngantuk-ngantuknya tidur 2 jam baru udah seger. Yang tidur 6 jam itu masih ngantuk karena tidak sholat subuh. Padahal kualitas tidur itu yang penting kan. Jadi itu pengalaman, ntar nafsi-nafsi. Ya itu mas, kita sharing aja. Jadi ngaji ini kan, saya sering bilang kalau ngaji itu jangan terlalu serius, kita sharing.
berbagi pengalaman, berbagi cerita. Makanya kalau ngaji saya bebas mau rokok, mau ngopi, mau apa, yang penting udah ngaji aja udah bagus. Karena ketika kita ngaji maka kita sudah dalam proses menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu iman sahala bihi darajat. Jadi kalau kita udah datang ke sini, kita pulang lepak mati udah masuk surga. Karena dalam proses mencari ilmu. Gitu. Padahal di majelisnya cuma ngopi ngerokok doang. Ngedengerin kagak, ngobrol iya kan. Tapi bisa masuk surga. Kopinya belum ada kan? Kopinya belum ada, saya juga nih. Itu Rois gak ada yang bikin kopi, kasihan banget Rois, ya Allah. Kopinya belum ada. Boleh Kiai? Iya. Emang kalau mentang-mentang tamu itu kalmahin, beneran main kagak siapa apa? Belum main. Beneran main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hamdalah. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi adalah milik Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Alladzi ja'ala da'wata yang menjadikan dakwah ilal huda pada kebaikan wadilalata alal khairi dan menunjukkan pada kebaikan wan nasihata lil muslimin dan nasihat bagi umat Islam. Ini saya sudah singgung, kitab ini agak ini, jadi gendernya yang dibahas hanya muslimin, yang muslimat jangan baper. Oh nggak ada muslimat nih, misalnya hanya muslimin doang. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimina min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahamil muhimmati fid din. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah itu mengajak pada kebaikan, wadilalah dan menunjukkan kebaikan, wan nasihata dan berpesan. Nasihat itu berpesan mengharap kebaikan dari orang lain, dari luar diri kita, lil muslimin bagi orang-orang muslim. Ketiga-tiganya tadi dakwah, dilalah al khair dan nasihat itu min afdhalil qurbati, ada apa? Sebagian dari keutamaan taqarrub. Jadi kalau kita mau taqarrub ilallah itu yang paling utama bisa lewat jalur dakwah, bisa saling berwasiat, bernasihat, membagikan nasihat, warfa'id darajat dan derajat yang paling tinggi, wa ahamil muhimmat dan yang paling penting-pentingnya fiddin dalam agama. Jadi bahasa di sini pakainya alladzi ja'ala, biar enggak salah paham, karena sekarang ini banyak orang mengucap sesuatu, mengucap kalimat tapi enggak paham kandungannya. Kalau lagi lebaran biasanya kan ada yang doa ja'alanallahu wa iyyakum minal 'abidina wal faizin, ya kan? Tapi enggak paham ja'ala itu apa. Kalau dalam ini kan ada fatir, ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau khalaqa itu menciptakan, namanya khalaqa. Allah menciptakan langit dan bumi. Gimana bahasa ininya? Di Al-Qur'annya itu saya udah lupa aja.
Bagaimana yang Allah menciptakan dari segumpal darah gimana? Inallah. Kemudian jadi mudghah jadi gimana lupa saya. Nah, ya. Jadi kalau di di dalam literatur bahasa, kholaqo sama ja'ala itu berbedanya. Kalau kholaqo itu murni Allah tanpa ada campur tangan yang lain. Itu kalau pakai redaksinya kholaqo. Tapi kalau ja'ala itu harus ada ikhtiar, ada peran, ada ikut serta kita. Makanya kalau ada orang ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal 'aizin, tapi dia tidak ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik, itu doanya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, sia-sia. Ketika dia berdoa ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita semuanya minal 'aidin wal faizin, di antara orang-orang yang kembali dan orang-orang yang bahagia, tapi dia sendiri tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk berbuat baik, tidak ada usaha meninggalkan maksiat, maka doanya sia-sia. Tapi kalau kholaqo itu murni dari Allah, kita tidak ada usaha, tidak ada campur tangan sama sekali. Yang paling gampang itu dalam proses penciptaan manusia. Jadi kalau mau memahami perbedaan kholaqo sama ja'ala itu di proses penciptaan manusia. Allah itu ketika di Al-Quran prosesnya fakholaqnal 'alaqata mudghah, fakholaqnal mudghah. Semuanya itu pakai kata kholaqna. Ya. Jadi walaqad kholaqnal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Itu pakai kata kholaqna. Nah, tetapi di ayat berikutnya tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, Allah menjadikan. Nah, pakainya ja'ala, menjadikan nutfah fi qararin makin. Artinya begini, ketika Allah ingin menciptakan manusia, ya, Allah sudah siapkan benihnya. Allah sudah siapkan modal di dalam tubuh masing-masing, laki-laki dan perempuan. Nah, benih atau modal ini tidak akan bisa jadi manusia tanpa peran kita. Laki-laki sudah punya modal sperma, perempuan punya sel. Nah, itu nggak akan jadi manusia kalau modal yang Allah ciptakan ini tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Jadi kamar. Itu ikhtiarnya. Kalau nggak pakai ikhtiar, nggak bakal bisa ketemu. Mungkin nggak yang di dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu ketemu kalau kita saling duduk jauh-jauhan, ketemu enggak, tidur enggak pernah ketemu, ngobrol bareng enggak pernah, nggak bisa. Iya. Ya, jadi ketika kita berdoa, apapun doanya, ketika kan biasanya banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai kalau doa kan pakai kata ja'ala. Allahumma ja'al auladana, Allahumma ja'al talamidana, Allahumma ja'alna. Semua kata ja'ala itu menuntut ikhtiar dari kita, menuntut ikhtiar dari manusia. Walaupun kita tiap hari minta ja'ala, Allahumma ja'al waladan soleh, kita minta anak yang soleh, tapi anaknya nggak pernah dididik, anaknya nggak pernah disekolahin, anaknya nggak pernah dipesantrenin, nggak bakalan anak itu jadi anak soleh. Paham ya? Jadi
ketika ada kiai, ada siapapun berdoa Allahumma ja'al, itu berarti ikhtiar kita harus ditunjukkan, harus dilibatkan. Nah, doa itu sebagai penyempurna dari ikhtiar kita. Kita tiap hari mendidik anak, tiap hari menyekolahkan anak, tapi kalau nggak pernah berdoa, nggak bisa. Jadi usaha zahirnya ada dengan ngantar sekolah, dengan memasukkan anak ke sekolah, itu usaha zahir. Usaha batinnya dengan doanya ada. Paham ya? Kalau cuma usaha zahir doang, nggak ada usaha batin, jadi sombong. Seakan-akan dia bisa membentuk anaknya jadi anak soleh tanpa ada peran, tanpa ada campur tangan Allah. Paham ya? Ini belum sampai awal banget udah jam segini. Kalau nggak masih sore. Dan pembahasannya kepanjangan, kita ini aja, pendek aja. Jadi intinya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu menekankan kepada siapapun yang mengaji kitab Nashaihuddin ini untuk berdakwah. Kenapa? Karena dakwah, karena ketika kita memberikan nasihat, mengingatkan kebaikan kepada orang lain, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, yang penting kan caranya harus baik. Misal ada orang masuk masjid pakai kaki kiri terlebih dahulu, kita harus ingetin itu nasihat atau menunjukkan kebaikan, itu termasuk afdhalul qurbat, termasuk derajat yang paling tinggi. Pak, kalau kaki kanannya masuk ke masjid lebih dulu, itu dapat kemuliaan lebih, dapat kedudukan yang lebih mulia, dapat pahala yang lebih besar. Ada orang minum sambil berdiri, langsung, Pak, kalau minumnya sambil duduk pasti Bapak makin mulia. Air yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu lebih bermanfaat. Airnya bisa jadi tenaga buat ibadah. Jangan dianggap lumrah, jangan dianggap wajar. Jadi kewajiban kita yang mengkaji ini untuk berdakwah, untuk saling menasehati, untuk saling menunjukkan kebaikan. Dalam bagian inilah para ulama biasanya yang masyhur terkenal di Indonesia itu Gus Baha. Gus Baha itu membagi metode dakwahnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sebagai lawan dari metodenya Abu Hasan Asyadzili. Kita kan kalau ngaji hikam, orang kalau ngaji hikam itu optimis bawaannya. Makanya ini bercandanya Gus Baha kalau lagi ingin menggambarkan sosok Abdullah bin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan Abu Hasan Asyadzili. Kisahnya itu gampangnya gini. Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad itu nanya, kalau kamu ngaji, guru kamu pernah nangis nggak? Guru kamu pernah sedih nggak? Pernah prihatin nggak? Wah, nggak pernah. Kalau saya ngaji sama guru saya ketawa terus. Kalau saya ngaji sama guru saya itu seneng terus. Kalau saya ngaji sama guru saya itu nggak pernah yang namanya sedih, yang nama apalagi sampai nangis, nggak pernah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Tinggalin. Jangan ngaji sama orang yang boleh kayak gitu. Nggak cocok jadi kiai deh. Jangan terusin. Tinggalin. Itu katanya Syekh Abdullah bin Al-Haddad. Kalau katanya Abu Hasan Asyadzili gimana? Nanya kebalikannya. Guru kamu itu suka ketawa nggak? Guru kamu itu suka bercanda nggak? Suka suka ya tersenyum nggak? Oh, nggak pernah ini. Guru saya itu sedih terus, prihatin terus. Masyarakat begini disalahin, masyarakat begitu disalahin. Masyarakat kalau begini, kok masyarakat pada nggak ada yang tahu, pada makan berdiri, minum berdiri, sedih terus banget. Kiai saya itu nggak cocok jadi tinggal.
kalau Syekh Abdul Hasan ini sudah ninggalin. Paham nggak? Paham nggak nih? Jadi ada dua paham yang saling bertolak belakang. Menurut Syekh Abdullah bin Alwi Haddad, semua yang tidak sesuai dengan aturan itu harus dilurusin. Kita harus kritis. Kalau bisa kita ingatkan, langsung kita ingatkan. Kalau tidak bisa, apa kan harus didoakan, ya Allah, kalau tetangga saya masih belum sholat, tiap hari dengan adzan, rumahnya dekat masjid tapi kok nggak pernah sholat, ya Allah, mudah-mudahan kau bukakan hidayah. Syekh Abdul Haddad kayak gitu. Pokoknya nggak boleh merasa tenang selama masih ada yang janggal di masyarakat. Makanya awalnya kan sedih dulu. Sedangkan Abu Hasan Syadzili itu ya masih ada masjid aja udah bagus. Mau yang sholatnya banyak ya, mau yang sholatnya sedikit, yang penting di situ masih ada masjid. Insya Allah masih ada sholat. Udah bagus. Tapi yang jamaah cuma 2 orang. Itu pun kalau maghrib kalau isya, kalau subuh sendirian, zuhur sendirian, asar sendirian, masih bagus. Masih ada yang ada, masih ada yang qomat, masih ada yang hidupin masjid. Dilihatnya selalu yang masih bagus. Nggak dilihat yang jeleknya. Paham nggak? Kalau Al-Habib Abdul Haddad, masa masih sebesar ini nggak ada jamaahnya? Gampangnya kayak gitu. Makanya dari sini nanti akan paham. Oh, pantesan kalau ini kritis ini. Karena ngajinya begini. Saya kan sering kritis ini, kritis itu. Ya karena ketemunya begini. Nanti akan ngalamin yang saya rasain dulu. Tapi saya udah lewat. Ya, jadi ketika kita berdakwah, ketika kita menunjukkan kebaikan apapun bentuknya, baik bil lisan, baik bil hal, baik di doa atau yang lainnya, itu semuanya adalah afdhalul qurbat, paling utamanya qurbat, usaha mendekatkan diri, wa arfa'ud darajat, yang paling tinggi derajatnya, wa ahamil, karena ada minnya jadi majrur, wa ahamil muhimmat. Wadzalika, dan adapun yang tadi itu, yang dakwah, dilalang alal khair, nasihatil muslimin, wadzalika itu semuanya adalah sabilul anbiya'illah, jalannya para nabi Allah, al-mursalin yang diutus, wa auliyaihi, dan para walinya Allah, as-sholihina yang saleh, wal ulama il-amilin, dan para ulamanya Allah, para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, warasihin, yang komitmen, yang jejak, yang ya komitmen bahasanya fil ilmi, dalam berilmu, dalam mengamalkan ilmu, menjaga ilmunya, wal yakin, dan yakin. Wa sallallahu, dan sholawat, rahmat sholawat Allah, wa salama, dan keselamatan Allah, ala sayyidina wa maulana Muhammad, selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, tuan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah al-amin wal habibil makin, Rasulil amin, Rasul yang amin itu dipercaya, wal habibil makin, dan kekasih yang derajat mulia, derajat tinggi, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin, dan tuannya orang-orang terdahulu, wal laiqin, dan orang-orang yang akan datang, wa ala alihi wa ashabihil mukhlasin as-shadiqin, dan kepada keluarganya, ahli keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, al-mukhlasin,
boleh baca mukhlasin, boleh baca mukhlisin, yang ikhlas, as-shadiqin, yang benar, wa 'ala tabi'in, dan kepada semua generasi tabi'in, lahum, orang-orang tabi'in tadi, bi ihsanin ila yaumiddin, bersama Ustaz Ihsan ila yaumiddin. Jadi kalau megang mic bebas. Gantian nak. Enggak. Jadi gini, kandungan selawat yang masyhur itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paham? Ali itu artinya apa? Ali artinya keluarga. Ada nggak orang yang berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad? Yang masyhur ada nggak yang kayak gitu? Artinya apa? Ketika kita bersolawat, yang kita kirimkan adalah Nabi dan keluarga. Itu yang paling utama. Keturunan itu belakangan. Kenapa? Karena sekarang banyak para keturunan Nabi yang merasa lebih mulia daripada keluarganya. Saya keturunan Nabi, merasa suci, merasa ada darah mulia, akhirnya timbul takabur, timbul ujub, timbul sombong. Padahal ketika kita bersolawat, keluarga Nabi itu nggak bisa apa, keturunan Nabi itu kalah. Kalahnya dengan apa? Dengan Ali, dengan keluarga. Apa bedanya keluarga sama keturunan? Paham nggak bedanya? Hah? Kalau keluarga belum tentu keturunan. Saya sama istri itu keturunan bukan? Tapi keluarga bukan? Saya sama sama orang yang lain, misalnya dengan siapapun, itu bisa jadi keluarga, padahal bukan keturunan. Nah, kita ini sama Nabi keluarga. Kenapa kita jadi keluarganya Nabi, layak dianggap sebagai keluarganya Nabi? Karena kitalah yang menjaga, yang ikut, yang cinta kepada Nabi. Jadi ketika kita bersolawat, kita itu dapat. Makanya Habib Lutfi selalu mengingatkan, kalau ada yang bersolawat jangan pernah meninggalin Ali. Kan kadang ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu berarti cuma sepotong. Kamu nggak dapat, kita nggak dapat. Biar dapat gimana? Ditambahin wa ala ali, biar kitanya juga dapat. Ya kan? Shollu ala Nabi Muhammad. Jawabannya gimana? Allahumma sholli alaihi. Kan? Cuma sepotong kan? Allahumma sholli alaihi berarti yang dapat sholawatnya hanya Nabi. Harus ditambahin gimana? Allahumma sholli alaihi wa ala ali. Wa ala ali, dan kepada keluarganya Nabi. Kenapa? Ketika kita tambahin ali doang, ali itu maksudnya keluarga, itu kita dapat. Kita kecipratan. Itu pentingnya. Jadi banyak orang yang bersolawat tapi nggak bagi-bagi. Nabi udah mulia, benar Nabi mulia, disolawatin mengalir. Tapi kalau kita tambahin Ali, double kita dapatnya. Shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Potong, kita nggak dapat. Biar dapat gimana? Allahumma sholli alaihi wa ala ali. Ya, jangan sampai ninggalin wa ala ali.
Kenapa ini penting? Biar kita masih kebagian. Setiap sholawat yang dilakukan, yang dibacakan, kita kecipratan, kita kebagian. Kalau nggak gitu kita nggak kebagian, cuma buat Nabi. Iya, nanti Nabi juga ngasih, iya. Tapi kalau sudah kita baca tambahan wa'ala alif, itu kan double dapatnya. Paham ya? Ini sama Mbak Ali dan ini, udah ya? Mukadimahnya belum keluar ini. Ya udah. Amma ba'd, faqad qala Rasulullah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daradi afataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.